Bab 93, Menemukan Kebenaran. Jordan tidak akan memaafkan Hailey meskipun dia masih memiliki perasaan untuknya sekarang. Jordan telah bertemu banyak gadis cantik setelah dia bercerai, seperti Victoria, wakil presiden perusahaan yang cantik, dan Ashley, sekretaris seksi. Dia bahkan pernah bertemu dengan Elle, gadis muda dan energi yang memiliki sosok hebat. Mengingat status Jordan saat ini, akan mudah baginya untuk mendapatkan pacar. Namun, dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Namun, bahkan jika dia belum melupakan Hailey dan dia tidak secara fisik menipu dia, Jordan tidak ingin kembali bersamanya. Sementara itu, Diana sedang mengobrol dengan Lily sendirian di kamarnya. Saat itu larut malam dan sangat sepi. Kedua wanita tua, yang usianya bertambah hingga hampir 200 tahun, berbicara dengan sangat lembut. Diana memegang tangan Lily dan berkata dengan ekspresi sedih, "Lily, karena kamu tahu identitas Jordan sejak lama, mengapa kamu tidak memberitahuku?" Lily berkata, "Diana, saudaraku, menyuruhku untuk tidak memberitahu kalian tentang ini, aku minta maaf." Diana menghela nafas dan berkata, "Lily, aku akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu harus bertahan di sana." Petik 2. Nyawa Lily sekarang dalam bahaya kritis, dan dia hampir tidak bisa membuka matanya, jadi dia pasti tidak akan bisa menerima pukulan itu. Jika Diana mengatakan yang sebenarnya, dia kemungkinan besar akan menendang ember. Namun, Diana masih ingin mengatakan yang sebenarnya karena dia menyalahkan Lily karena menyembunyikan kebenaran darinya. Jika tidak, keluarga Camdens tidak akan melepaskan menantu yang kaya raya seperti Jordan. Diana berkata, "Saya akan mengatakan yang sebenarnya, Hailey berselingkuh di Jordan, dan mereka berdua telah bercerai." Setelah mengatakan itu, Diana khawatir kata-katanya dapat menyebabkan Lily mati karena gelisah. Namun, yang mengejutkan Diana, Lily tidak banyak bereaksi karena dia sudah mengetahui perceraian itu sejak lama. Diana melanjutkan dengan sedih, "Bukan itu saja. Setelah menceraikan Jordan, Hailey menikahi pria yang berselingkuh dengannya di Jordan, tetapi sekarang, dia telah menceraikan pria itu juga. Dia sekarang menjadi wanita yang 2 kali bercerai." Petik 2. Beberapa orang mengatakan bahwa nilai seorang wanita berkurang dengan setiap perceraian yang dia dapatkan. Tidak peduli seberapa cantik Hailey, saya khawatir tidak ada keturunan kaya yang ingin menikahinya di masa depan. Petik 2. Diana sudah menangis, tetapi Lily masih tidak bereaksi sama sekali. Lily malah menghibur Diana. "Diana, jangan terlalu kesal." Diana tercengang. Bagaimana orang yang sekarat bisa menerima pukulan emosional yang begitu besar? Petik 1. Lily bahkan tersenyum, yang membuat Diana panik. Lily berkata sambil tersenyum, "Diana, tidak apa-apa, Hailey dan Jordan tidak bisa bercerai." Diana bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu? Mengapa mereka tidak bisa bercerai? Aku sudah melihat surat cerai. Mereka menandatanganinya di kantor pengacara. Bagaimana itu bisa palsu?" Petik 2. Lily mengangguk dan berkata, "Ya, perceraian itu tidak sah." Diana bertanya dengan kaget, "Mungkinkah?" Pada saat ini, dia sudah samar-samar bisa menebak kebenarannya. Lily berkata, "Saya yakin Anda tahu betapa hati-hatinya saudara saya. Sebelum dia pergi, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah membuat pengaturan sebelum dia meninggal." Petik 2. Melihat betapa sulitnya bagi Lily untuk berbicara, Diana memutuskan untuk menyuarakan dugaan yang ada dalam pikirannya. "Lily, apakah kakakmu menebak bahwa Hailey dan Jordan akan bercerai sejak lama?" Jadi dia mengatur agar pengacara membatalkan surat cerai Hailey dan Jordan. Lily mengangguk dan berkata, "Ya, semua staf dan pengacara yang bekerja di firma tempat Hailey pergi semuanya telah diberi instruksi oleh saudaraku. Itu tidak mungkin salah." Diana sangat gembira. Dia buru-buru keluar dari ruangan dan meneriakkan nama Benedict. Benedictus sedang merokok di luar rumah. Ketika dia mendengar panggilan Diana, dia buru-buru mematikan rokoknya dan berjalan mendekat. Ketika keluarga Blaine mendengar panggilan Lily, mereka segera berlari karena mengira Diana telah lewat. "Benedict, kirim seseorang untuk memeriksa status perkawinan Hailey saat ini. Cari tahu apakah pasangan sahnya masih Jordan." Diana berkata dengan ekspresi gembira. Benedictus berkata, "Bu, apakah Anda kacau? Dia bahkan sudah bercerai dari Tyler. Bagaimana suaminya bisa menjadi Jordan?" Diana segera menamparnya dan menegurnya, "Tidak apa-apa, periksa saja."
Petik 2. Ya. Benediktus segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa menggunakan internet karena hampir semuanya tersedia di internet hari ini. Namun, dia menyadari bahwa dia hanya bisa mendapatkan catatan pernikahan resmi Hailey dari kantor City Clerk. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menelepon seorang teman dan meminta temannya untuk menghubungi seseorang yang bekerja di kantor panitera kota. Setelah setengah jam penuh, Benediktus menerima telepon. Aku menemukannya, Benediktus. Disebutkan di sini bahwa Hailey Camden menikah dengan pasangan bernama Jordan Stelle. Petik 2. Benediktus tercengang setelah mendengar itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat betapa terkejutnya Benedik, Diana buru-buru bertanya, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan rekamannya? Benediktus mengangguk dan berkata, ya, tercatat dalam rekaman bahwa Hailey masih menikah. Siapa pasangannya? Katakan padaku dengan cepat. Diana sangat bersemangat. Benediktus berkata, Yordania. Diana mendongak dan berseru kegirangan, haha, Pak Tua. Anda memiliki pandangan ke depan yang bagus. Anda telah menyelamatkan para Camdens. Apa yang salah? Apa masalahnya? Sylvie dikejutkan oleh suara Diana dan berjalan juga. Setelah Benedik memberitahu Sylvie apa yang baru saja terjadi, Sylvie juga berteriak histeris di halaman. Diana berkata dengan penuh semangat, cepat, suruh Jordan dan Hailey datang ke kamar Lily. Iya, Sylvie berlari ke kamar Hailey dan Jordan dan menarik mereka tanpa ragu-ragu. Dia kemudian menyeret mereka ke kamar Lily. Jordan dan Hailey mengira Lily telah menendang ember, jadi mereka menurut, tetapi mereka bingung mengapa Sylvie tersenyum. Bukankah seharusnya dia bersedih karena meninggalnya Granddawn Lily? Ketika mereka sampai di kamar Lily, mereka menyadari bahwa dia masih hidup. Diana berkata dengan gembira, Jordan, Hailey, kalian berdua belum bercerai. Surat cerai yang Anda tanda tangani tidak sah sama sekali. Mereka benar-benar kosong. Petik 2. Demikian pula, surat nikah Hailey dan Tyler juga palsu. Tidak ada catatan di daftar publik. Petik 2. Hailey tidak percaya sama sekali. Benarkah, Nenek? Apakah itu berarti Jordan dan aku masih menikah secara resmi? Yang dia inginkan hanyalah menikah lagi dengan Jordan. Ternyata dia tidak perlu melakukan apa-apa. Jordan juga tercengang. Sebelum dia tiba, dia memiliki perasaan yang samar bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia berpikir bahwa karena Lily tahu yang sebenarnya, tidak mungkin dia tidak akan melakukan apapun tentang perceraian mereka. Ternyata mereka sudah menanam snitch di kantor pengacara. Jordan tetap menelepon Butler Frank untuk lebih mengkonfirmasi kebenaran. Butler Frank, tolong periksa status pernikahan saya di catatan publik. Petik 2. Bab 94, aku akan memberimu kesempatan kedua. Kamar Lily remang-remang, dan Lily berbaring di tempat tidur, kelopak matanya setengah tertutup saat dia berada di ambang kematian. Diana duduk di sebelahnya sementara Camdens lainnya berdiri di sampingnya. Mereka semua menunggu jawaban Butler Frank. Mereka tahu bahwa Jordan adalah presiden S Corporation dan tokoh paling berpengaruh di lingkaran bisnis Orlando. Dengan kekuatan dan statusnya, dia bisa dengan mudah menemukan kebenaran. Benedik dan Sylvie cemas dan takut informasi yang mereka temukan dari teman Benedik adalah palsu. Tuhan memberkati kita, semoga informasi yang ditemukan Benediktus itu benar. Sylvie berdoa tanpa henti. Berdengung. Ponsel desain Porsche Jordan mulai berdering, dan semua orang menahan napas. Jordan melirik ke layar ponsel, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan panggilan dari Butler Frank tetapi nomor yang tidak dikenalnya. Halo, Jordan menjawab telepon. Penelepon berkata, halo, Tuan Jordan Stelle, saya Direktur Kantor Panitera Kota Orlando. Nama saya David J. Halo, Tuan J, sapa Jordan dengan sopan. Sebagai tanggapan, David berkata, saya menyesal memberitahu Anda bahwa perceraian Anda sebelumnya dengan Nona Hailey Camden tidak dicatat dalam sistem catatan pernikahan publik, dan surat cerai yang Anda tanda tangani tidak sah karena belum diajukan secara resmi. Petik 2. Oleh karena itu, Anda dan Nona Hailey Camden masih menikah secara resmi. Demikian pula, surat nikah yang diterima Nona Hailey Camden dan Tuan Tyler Collins juga tidak sah, sama seperti surat cerai mereka. Petik 2. Stelle, kami telah mengidentifikasi karyawan yang menangani aplikasi perceraian Anda, dan dia sekarang diskors. Saya akan membuatnya memberi Anda penjelasan terperinci dan permintaan maaf besok pagi. Petik 2. Stelle dan Nona Camden, jika Anda ingin mengajukan cerai lagi,
saya dapat memprosesnya untuk Anda secara pribadi. Saya jamin kesalahan yang sama tidak akan terjadi lagi. Petik 2. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, saya akan berbicara dengan Anda tentang perceraian ketika saya memiliki kesempatan lain hari. Jordan merasa Hailey pasti tidak akan mau menceraikannya sekarang. Setelah menutup telepon, Hailey bertanya dengan cemas, Jordan, apa hasilnya? Jordan berkata, kami masih menikah secara resmi, dan surat cerai yang kami tanda tangani, serta sertifikat pernikahan Anda dengan Tyler, semuanya batal demi hukum. Petik 2. Ya, Hailey melompat dengan penuh semangat di kamar Lily. Semua camden kecuali Elle berada di Cloud 9 dan benar-benar lupa bahwa ada seorang wanita tua di ranjang kematiannya tepat di samping mereka. Yordania. Pada saat ini, Lily memanggil Jordan dengan lembut. Jordan berjalan mendekat sementara Lily memegang tangannya dan berkata, maaf, saudaraku. Petik 2. Jordan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Bibi Lily. Saya sangat mengagumi kakek Hailey karena mengetahui sebelumnya bahwa Camdens pasti akan membuat saya menceraikan Hailey karena mereka adalah sekelompok tentara bayaran Sok. Itu sebabnya dia membuat pengaturan itu. Petik 2. Jordan jelas sangat marah karena telah ditipu. Namun, sekarang setelah Lily sekarat, Jordan tidak bisa mengatakan sesuatu yang terlalu kasar di depannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk membuat komentar sarkastik dan menyerang Camdens. Lily berkata, aku tidak punya banyak waktu lagi, aku akan segera bergabung dengan saudaraku, sebelum aku lulus, aku ingin mengajukan permintaan padamu. Jordan sedikit melankolis karena dia menemukan bahwa semakin sulit bagi Lily untuk bernapas. Tolong. Lily menarik napas perlahan dan berkata, jangan. Jangan, menceraikan Hailey. Jordan tercengang. Dia tidak berharap itu menjadi keinginan terakhir Lily. Pada saat ini, Hailey segera berlutut di depan Jordan, matanya penuh air mata. Hubi, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik, aku janji, aku tidak akan pernah terlibat dengan pria lain lagi. Sylvie juga memohon, Jordan, lihat betapa cantiknya Hailey. Lagi pula, dia masih perawan, dan dia sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Bisakah kamu tega melihat istrimu yang begitu cantik menikah dengan orang lain? Petik 2. Karena Sylvie memahami sifat egois pria, dia mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Jordan berpikir bahwa dia akan mengubah dirinya sendiri jika dia tidak kembali bersama Hailey. Merasa sangat rumit, Jordan bersikeras, maaf, Bibi Lily, saya bisa menyetujui apapun kecuali ini. Hati Camdens langsung tenggelam. Di sisi lain, Lily bangkit dari tempat tidur dan tampak turun setelah melihat Jordan bersikeras menceraikan Hailey. Bu, apa yang kamu lakukan? Devon, yang ada di pintu, juga dengan cepat berjalan mendekat. Lily berkata, bantu aku, bangun dari tempat tidur. Devon berkata dengan gelisah, Bu, kamu dalam kondisi kritis, kamu tidak bisa bangun. Aku mohon, tolong berbaring saja di tempat tidur. Lily telah berada di ranjang kematiannya untuk waktu yang lama dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Namun, dia masih bersikeras melakukannya. Tidak berani untuk tidak mematuhinya, Devon tidak punya pilihan selain membantunya bangun dari tempat tidur. Lily memandang Jordan dan berlutut, yang mengejutkan semua orang. Tolong, beri Hailey kesempatan kedua. Nenek Lily. Jordan dengan cepat maju dan memegang Lily. Dia tidak menyangka Lily akan berlutut dan memohon Hailey beberapa saat sebelum kematiannya. Melihat tingkah laku ibunya, Devon berlutut di depan Jordan sambil menangis. Stella, demi ibuku, yang berusia 70-an dan akan meninggalkan kami, tolong beri dia bantuan. Tidak mudah untuk hidup di usia seperti itu. Meskipun Jordan baru berusia 20-an, dia merasa hidup ini berduri. Berbagai cobaan dan cobaan telah ia lalui. Namun, Lily telah hidup selama lebih dari 70 tahun. Tuhan tahu berapa banyak dia telah menderita dalam hidup ini. Selain itu, Lily telah menyelamatkan hidup Jordan sebelumnya, jadi tentu saja, dia tidak tega melihatnya meninggalkan dunia ini berlutut dengan penyesalan. Di sisi lain, Hailey terus berlutut dan memohon sambil menangis, Hubi, aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong, maafkan saja aku. Mungkin semuanya adalah kehendak Tuhan. Petik 1. Jordan menghela nafas, menatap Lily, dan berkata, oke, aku berjanji padamu bahwa aku akan memberinya kesempatan lagi.
Selama Hailey tidak memulai perceraian, saya tidak akan melakukannya. Petik 2. Bagus, bagus. Setelah mengatakan itu, Lily tiba-tiba menutup matanya dan meninggalkan dunia ini selamanya. Nenek Lily. Bunga bakung. Suara Hailey dan Diana memenuhi udara, dan mereka berlutut di samping tempat tidur sambil meratap dengan keras. Mereka menangis bahkan lebih keras daripada anak-anak Lily. Jordan tahu bahwa mereka mungkin juga menangis karena bahagia. Presiden S Corporation, yang juga merupakan keturunan